Ibu tidak pengertian. Motor melaju menuju rumah istri muda bapak. Kina bonceng di tengah. Tidak jadi mandi. Sementara ibu terus menceritakan tentang keburukan istri muda bapak sepanjang perjalanan. Padahal dulu bapak mertuamu gak seperti ini. Sejak kenal lonte itu bapak mertuamu sangat berubah. Aku tidak bisa mencegah kata-kata kasar ibu di depan Kina. Sudah pernah aku tegur. Tapi ibu tetap kembali menyebut istri kedua bapak sebagai lonte. Menurutku tidak akan ada orang ketiga asal si prianya tidak membuka pintu. Malah, bisa jadi si prianya yang mengundang wanita itu untuk hadir di rumah tangga yang sudah ada. Apa dulu bapak suka ngambil perhiasan kayak gini? Tanyaku. Gak, pasti ini karena hasutan si lonte itu. Aku menghembuskan napas berat, berusaha fokus melihat jalanan. Sore hari cukup macet, apalagi kami melewati rombongan orang yang hendak ziarah. Motor masuk ke jalanan sempit. Katanya bapak membeli rumah di sini setelah menjual sawahnya. Padahal sawah itu adalah hasil harta gono gini bersama ibu. Mereka masih suami istri, tapi sudah menghitung harta gono gini. Rumah untuk ibu dan sawah untuk bapak. Lalu uang pensiun bapak sudah ibu ikhlaskan tidak dapat jatah karena malas berdebat. Kita sampai di rumah bercat merah hati, gerbangnya kecil, cuma sepinggang. Ibu buru-buru menurunkan Kina dan masuk gerbang tanpa salam. Mas Lukman, keluar kamu. Beraninya ngambil kalung cucuku, teriak ibu. Tetangga mulai mengintip. Aku menggendong Kina masuk. Hal seperti ini sebenarnya sudah sering terjadi. Dulu, waktu ibuku masih hidup, kami yang mendampingi ibu mertua melabrak bapak saat menikah lagi. Kenapa sih teriak-teriak? Kayak di hutan aja, keluar istri muda bapak, usianya baru 37 tahun. Masih sangat muda dibandingkan dengan bapak dan ibu mertuaku. Lebih cocok dijadikan kakaknya Mas Fandi. Mana Mas Lukman? Mas kan pergi ke rumahmu, Mbak. Wanita itu menyilangkan tangan di depan dada. Kayaknya bapak belum pulang, Bu. Kita tunggu di sini, pasti dia bentar lagi pulang. Ibu duduk di kursi teras, membuat istri kedua bapak mendengus kesal. Fania dan Ferdinand keluar. Mereka tampak tak suka dengan kedatangan kami. Kina juga ketakutan melihat mereka. Beberapa bulan lalu, saat lebaran mereka mengerjai Kina sampai menggigil di kamar mandi. Tak lama kemudian bapak datang, istri kedua bapak langsung menghampiri. Mengadu perihal kedatangan kami. Ngapain kalian kesini? Tanya bapak. Ngapain kamu bilang? Beraninya kamu maling kalung cucuku, bentak ibu. Seingatku waktu masih kecil, ibu mertua adalah sosok yang lemah lembut. Saat memergoki bapak mertua menikah lagi pun, ibu mertua hanya menangis dan tidak jadi mempolisikan mereka karena kasihan pada bapak. Namun setelah menjadi nenek, sikap ibu menjadi sangat berbeda. Beliau menjadi pemarah dan overprotektif pada Kina. Termasuk berani menjewer kedua anak bapak yang nakal itu. Aku kan hanya pinjam. Nanti kalau sudah ada uang akan aku kembalikan, bentak bapak. Kembalikan sekarang juga. Memangnya aku tidak tahu kamu gak akan mengembalikannya. Pertengkaran itu disaksikan para tetangga. Aku mencoba menenangkan ibu, tapi tidak berhasil. Hingga permasalahan mulai rumit ketika istri muda bapak ikut campur. Mbak ini perhitungan banget, sudah diberi rumah besar, masih aja serakah. Lagian apa kami pernah minta jatah gajinya Fandi? Gajinya Fandi kan mbak embat semua sampai dia gak ngasih ke adik-adiknya. Enak aja anakku disuruh menafkahimu. Punya hak apa kamu atas gajinya Fandi? Mas Lukman itu bapaknya Fandi. Fania sama Ferdinand adiknya Fandi. Wajar kalau kami minta uang ke Fandi. Mereka memperebutkan gaji Mas Fandi yang kecil. Jangan mereka, aku saja sebagai istrinya Mas Fandi kekurangan nafkah. Akhirnya aku meminta tetangga memanggil Pak RT. Kami semua digiring ke rumah Pak RT. Kalau tidak diselesaikan sekarang, Bapak tidak akan mengembalikan kalung Kina. Gak mau tahu, hari ini juga, gimana pun caranya kalung cucuku harus kembali. Kalau tidak aku akan melaporkan ini ke polisi. Ibu terlihat tidak gentar. Mbak, kita ini keluarga, masak cuma masalah kalung sampai ke kantor polisi. Malu-maluin saja, istri muda bapak tampak sangat kesal. Ini bukan masalah keluarga lagi, ini masalah pencurian. Kamu maling, bentak ibu. Lapor sana, kamu akan jadi istri durhaka. Kamu akan dilaknat oleh Allah karena tidak nurut sama suami dan malah membuat suamimu malu seperti ini. Bapak menunjuk wajah ibu dengan jarinya. Kalau aku masuk neraka, aku bakal nyeret kamu. Akan aku hitung berapa tahun kamu tidak menafkahiku.
Kamu zolim nikah diam-diam dan bersikap tidak adil. Jangan lupa ya, aku masih nyimpen bukti-bukti persinahan kalian sebelum menikah. Pak RT tampak pusing. Akhirnya Pak RT meminta supaya Bapak mengembalikan kalungnya Kina. Kembalikan saja, Pak. Biar cepat selesai. Kembalikan gimana? Kalungnya sudah aku gadaikan, uangnya juga sudah aku belikan Ipon, bentak Bapak. Gak mau tahu. Pokoknya kalung cucuku harus kembali sekarang juga. HP yang sudah dibuka kotak akan turun setengah harga saat dijual lagi, kalung Kina senilai 12 juta. Menjual Ipon tidak bisa mengembalikannya. Pada akhirnya ibu setuju memberikan waktu. Dalam waktu 3 hari kalung Kina harus kembali. Jika tidak maka motor mereka akan kami jual. Jam 8 malam kami pulang, sepanjang jalan ibu terus mengomel. Setibanya di rumah, lampu sudah menyala. Ayah ulang, Kina berlari masuk ke dalam. Ia mendapati Mas Fandi sudah berada di ruang tengah. Kalian kemana aja? Tanya Mas Fandi. Aku pikir, dia akan tinggal di rumah istri mudanya. Bapakmu nyolong kalung Kina buat ngasih makan gengsi istri mudanya. Untung kamu setia gak kayak bapakmu, Van.